Allah kita pasti dan itu beraktivitas saya maupun nikmat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, pada hari ini jadwal Ustaz Syafa Al-Wahid buru-buru beliau bermacam di jalan sehingga tidak bisa datang tepat waktu dan jemaah ke tidak hadirnya. Kemudian beliau kita membadalkan syukur alhamdulillah agar memahami materi taklim kita pada masa ini. Untuk itu marilah kita taklim ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelumnya silakan bacaan tilawah Quran oleh Ustaz Bahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا alunan ayat Al-Quran begitu merdu, begitu menggugah hati kita. Semoga dengan mendengarkan kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu marilah kita dengarkan langsung uraian dari kitab Surah Al-Quran sampai jam 1 warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'al lana minal yahudiyyin aw minal nasraniyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin wa huwa rabbul arsyil azim.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Masyarul muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai siang hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat untuk kita. Dan tentu harapan kita semua adalah semoga Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya untuk menambah nikmatnya untuk kita semua. Terlebih ketika kita semua mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan mudah-mudahan hadir kita, duduk bersimpuhnya kita di majelis ini, mudah-mudahan ini sebagai salah satu komitmen kita sebagai seorang muslim dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-Nya untuk kita semua. Minallah ta'ala. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mengajak saudara-saudara saya sekalian untuk kita sama-sama membicarakan satu tema yang penting untuk kita kaji dan juga selalu hangat ketika kita mendiskusikannya. Tema kita pada kesempatan siang ini adalah at-taqarruf fid-din, artinya ekstrim dalam beragama. Yang diharapkan dari materi kita siang ini adalah kita mengetahui tentang apa sesungguhnya makna ekstrim dalam beragama, atau berlebihan, sikap berlebihan dalam beragama. Untuk kemudian ketika kita sudah sama-sama memahami pengertian yang sesungguhnya tentang ekstrim dalam beragama, lalu kemudian kita mencoba untuk menghindarinya, agar pemikiran kita, sikap dan perilaku kita tidak termasuk golongan yang ekstrim dalam beragama. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, at-tatarruf itu berasal dari kata at-tarf. At-tarf itu artinya ujung atau pinggir. Ketika kata tarafa itu kemudian ada tambahan huruf ta di awal dan kemudian tasydid di ra, huruf ra, maka kemudian menjadi tatarrafa. Ya, tatarrafu tatarrufan itu bermakna mengambil posisi ujung atau pinggir. Nah, yang dimaksud dengan mengambil posisi ujung atau pinggir itu bisa mengambil posisi ujung atau pinggir dalam hal pemikiran, atau dalam hal tempat, atau dalam hal sikap beragama. Nah, kenapa at-tatarruf itu diambil dari kata pinggir atau diambil dari kata ujung? Karena
yang namanya posisi ujung atau pinggir itu rentan sekali untuk seseorang itu terjerumus atau seorang itu terjatuh. Ya, contoh kalau kita berjalan itu di posisi pinggir dan paling pinggir itu beresiko kita terperosok. Yang aman itu adalah di posisi tengah. Nah, sehingga posisi ujung atau posisi pinggir itu sesungguhnya adalah posisi yang memang tidak diharapkan dalam ajaran Islam. Justru dalam ajaran Islam itu yang diharapkan itu adalah posisi tengah atau posisi moderat. Sehingga ekstrim itu kan ada dua pilihan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ekstrim itu bisa ekstrim kiri, bisa ekstrim kanan. Bisa dalam hal pemikiran, bisa dalam hal sikap, bisa dalam hal tindakan, bisa juga dalam hal tempat. Kita bisa melihat dalam perkembangan hidup manusia, entah itu dalam hal pemikiran, entah itu dalam hal sikap, entah itu dalam hal tindakan, tentunya seputar tiga itu, Pak. Kalau tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan, atau moderat. Nah, Islam ini dicirikan adalah ajaran atau sistem yang moderat atau berada di posisi tengah. Kita bisa melihat di sana dalam beberapa ayat Al-Quran maupun dalam beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal ini. Contoh tadi ayat yang saya bacakan yang berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kata Allah, kami menjadikan kamu sekalian umat Islam itu ummatan wasata, umat pertengahan. Yang diantara peran daripada umat pertengahan ini nanti di hari akhir itu, di hari akhirat nanti itu adalah menjadi saksi atas segenap manusia. Hal ini dijelaskan dalam banyak tafsir. Ketika misalnya ada konflik antara Nabi Isa dengan umatnya, maka yang nanti akan dijadikan sebagai saksi itu adalah umat Nabi Muhammad. Dan juga banyak hal nanti di dalam kehidupan akhirat. Kemudian hadis sekalian rahimahullah, satu ayat yang sering kita baca yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Di dalam ayat itu, itu kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah untuk supaya kita dijadikan sebagai orang-orang yang diberikan petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Dijelaskan dalam ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa? Di antaranya adalah para nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Kemudian juga kita minta sama Allah supaya kita tidak berada di posisi pinggir, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Siapa itu? Ghairil maghdub dan waladhdallin. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang Allah murkai karena bersikap ekstrim. Dimurkai oleh Allah, ada satu golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam tafsir itu adalah kelompok Yahudi. Kenapa? Karena di antara perilaku mereka itu banyak di antara mereka itu yang menyimpang dari jalan kebenaran. Bahkan orang yang membawa di jalan kebenaran pun juga tidak luput dari serangan atau mungkin pembunuhan yang dilakukan oleh mereka, yaitu para nabi dan para rasul. Sehingga dijelaskan dalam Quran itu bahwa sebagian para nabi itu diingkari dan sebagian lagi itu mereka bunuh. Dan kemudian jalan yang berikutnya yang berseberangan itu adalah yaitu jalan ad-dhalin, yaitu jalan orang-orang yang sesat.
Siapa itu dijelaskan adalah orang-orang Nasrani. Nah, umat Islam adalah umat pertengahan. Jadi umat yang berada di posisi tengah dan kemudian selalu berjalan lurus. Jadi tidak belok kanan, tidak belok kiri, atau tidak ekstrim ke kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan dalam riwayat Muslim, asbabun nuzul hadis ini adalah, jadi satu ketika Rasulullah itu dengan Abdullah bin Abbas itu ketika akan melempar jumrah, itu kemudian meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk mencari kerikil. Dicarilah kerikil itu oleh Abdullah bin Abbas, lalu kemudian diberikan kepada Rasulullah. Ternyata kerikil yang dicari itu adalah kerikil yang dimaksud oleh Rasulullah, yaitu kerikil yang namanya kerikil itu batu kecil. Jadi Abdullah bin Abbas itu tidak memberikan batu besar kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menyetujuinya. Sehingga kata Nabi, iyyakum wal ghuluwa fiddin. Janganlah kamu berlebihan dalam beragama. Apa yang dimaksud sabda Rasul itu? Ya. Dijelaskan bahwa ada misalnya anggapan kalau misalnya melempar jumroh itu dengan batu yang gede, dengan batu yang besar, maka lebih afdol dibandingkan dengan batu yang kecil. Ini kan persepsi manusia, persepsi orang-orang yang tadi ekstrim atau melampaui batas. Sehingga Nabi tidak ingin seperti itu. Secara syariat, ketika misalnya melempar jumroh itu cukup dengan batu kecil, ya sudah berarti sah secara fikih atau secara ibadah. Sehingga jangan kemudian punya anggapan bahwa oh kalau dengan batu yang besar maka lebih afdol. Nah, hal ini juga bisa kita terapkan misalnya dalam ibadah yang lain. Misalnya saja ketika misalnya puasa itu misalnya terus menerus, maka bukankah itu adalah termasuk misalnya lebih utama? Di sana ketika dikaitkan dengan tujuan daripada puasa untuk melatih mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri. Tapi ternyata sikap seperti itu termasuk sikap berlebihan. Atau misalnya ketika ada seseorang yang kalau misalnya kita sholat malam terus tanpa tidur itu lebih utama menjadi hamba Allah daripada orang yang tidur kemudian melaksanakan sholat malam. Ya, sehingga ada kasus di masa Nabi, ada orang yang seperti ini, tiap malam nggak mau tidur, maunya sholat malam terus. Kemudian kalau siang maunya puasa terus. Bahkan sudah berikrar bahwa nggak mau menikah. Ketika Nabi tahu, ya, maka Nabi menasihati orang ini. Bahwa Nabi katakan bahwa saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sementara saya ini berpuasa, saya juga berbuka. Saya sholat malam, saya juga tidur, dan saya juga menikah. Kemudian kata Nabi, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yaitu diantara sunnahnya puasa, berbuka, kemudian sholat malam, dan tidur, dan juga menikah. Itu diantara sunnah-sunnah. Siapa yang tidak suka maka dia bukan termasuk golongan bukan. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam sabda Nabi mengatakan halakal mutantiun. Janganlah kalian atau celakalah orang-orang yang memaksakan. Jadi orang-orang yang memaksakan dirinya maka termasuk orang yang celaka. Nah, orang yang memaksakan ini diantaranya adalah orang yang berlebih-lebihan dalam ucapan dan juga perbuatan. Sehingga sikap berlebihan dalam bicara, sikap berlebihan dalam tindakan, maka ini termasuk sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Bahkan kata Nabi adalah celaka orang-orang yang seperti itu. Kemudian dalam sabda yang lain Nabi mengatakan, la tusaddidu ala anfusikum fa yusaddadu alaikum. Janganlah kalian memberat-beratkan diri kalian,
maka kalian akan diberatkan. Sehingga Nabi menjelaskan bahwa dahulu ada kaum yang memberat-beratkan dirinya, sehingga mereka diberatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah sisa-sisa mereka, kata Nabi, di tempat-tempat ibadah. Di antaranya adalah tradisi kerahiban yang mereka buat sendiri dan tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ya, sekelompok orang itu yang meninggalkan kehidupan dunia dan mereka fokus, ya, untuk mereka itu melakukan pendekatan rohani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharamkan yang Allah halalkan. Misalnya mengharamkan pernikahan atau mengharamkan makanan-makanan tertentu untuk dimakan. Maka ini adalah termasuk, kata Nabi, adalah sisa-sisa daripada umat-umat terdahulu yang melakukan penyimpangan dalam pemahaman keagamaan. Kemudian dalam Quran, ya, kita diajarkan untuk berdoa. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita minta sama Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian juga Allah mencela orang-orang yang mengharamkan di antara perhiasan yang Allah halalkan. Kata Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibat minar rizq." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan atau keindahan-keindahan di dunia ini yang Allah keluarkan bagi hambanya, di antaranya yang baik-baik daripada rizki yang Allah berikan. Siapa yang mengharamkan? Jadi ini adalah celaan Allah, ya, untuk orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, lalu seperti apa sikap atau efek buruk, ya, efek buruk dari sikap ekstrim? Orang yang berlebihan dalam beragama itu tentu punya efek negatif. Apa efek negatifnya? Di antaranya, kalau orang yang berlebih-lebihan itu, ya, itu tidak sesuai dengan tabiat manusia. Oleh karena itu, pernah Rasulullah itu memarahi Mu'adz bin Jabal ketika mengimami sholat dan beliau membaca bacaan surat yang panjang-panjang, sementara yang ada di belakangnya, makmumnya itu kemudian merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah memarahinya supaya Mu'adz ini juga melihat jamaahnya. Dan tentu juga ini panduan untuk para imam. Artinya imam itu harus melihat kondisi jamaah, sehingga jangan egois. Nah, ini adalah sikap, ya, ekstrim itu adalah tidak sesuai dengan tabiat manusia. Kemudian sikap ekstrim itu tidak bertahan lama. Jadi kalau orang berlebihan dalam sesuatu pasti tidak bertahan lama. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Aqlitum minal amal ma tutikun." Maka pikulah, ya, atau kerjakanlah amal itu yang kalian mudah untuk melaksanakannya atau tidak memberatkan kalian. Fa inna Allah la yamal, karena Allah tidak akan bosan. Hatta tamallu, sampai kalian bosan. Wa inna ahabal amal ila Allah adwamuhu iqam. Sesungguhnya amal yang Allah sukai itu adalah amal yang continue, berkelanjutan meskipun hanya sedikit. Jadi inilah amal yang Allah sukai. Sedikit yang penting berkelanjutan. Tidak banyak tapi cuma sekali. Banyak tapi cuma sekali. Tapi sedikit yang penting berkelanjutan. Kemudian Nabi juga mengatakan, walikul amalin syurratun. Setiap amal itu ada masa puncaknya. Walikul sirratin fatratun. Dan setiap puncak itu ada masa fatrahnya. Artinya masa vakumnya atau masa menurunnya. Famayakun fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Kalau orang yang artinya dia vakum itu masih dalam koridor sunnah, maka berarti dia termasuk orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakun ila ghairi dzalik, tapi kalau sebaliknya
artinya sudah berada selain pada kondisi atau keadaan sunnah, maka berarti faqad dhalla, dia termasuk orang-orang yang sesat. Nah, kemudian yang ketiga, efek buruk dari sikap ekstrem itu biasanya, Bapak sekalian rahmatullah, kalau orang itu sudah berlebihan dalam sesuatu, pasti dia akan berkurang di dalam yang lain. Gitu ya. Kalau ada orang orientasinya akhirat saja, pasti dunianya akan ditinggalkan. Kalau orang orientasinya dunia saja, berlebihan dalam dunia, maka pasti akhiratnya ditinggalkan. Kalau orang lebih mementingkan kepentingan diri, tentunya pasti dia akan meninggalkan kepentingan agamanya, kepentingan Allah, kepentingan orang banyak. Begitu pula ketika ada orang yang dia itu lebih mementingkan kepentingan agama saja, pasti dia melupakan dirinya, bahkan melupakan keluarganya, bahkan juga melupakan masyarakat. Maka kemudian yang paling baik itu adalah sikap proporsional. Artinya untuk masyarakatnya ada, untuk diri dan keluarganya juga ada, dan juga untuk Allah dan agamanya juga ada. Inilah sikap yang pertengahan yang paling baik. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, lalu apa sesungguhnya sikap ekstrem itu? Kadang-kadang kan begini, ketika misalnya kita melihat ada orang yang misalnya yang ikhwan atau yang cowok, kalau pakai celana di atas mata kaki atau isbal, itu dianggapnya ekstrim. Wah, ini orang ekstrim banget. Atau mungkin orang yang jenggotan, melihara jenggot, ya. Padahal itu sunnah. Kemudian orang mengatakan, wah, ini orang ekstrim banget. Atau misalnya buat wanita yang pakai cadar, ada kemudian stigma negatif. Artinya kemudian ada juga anggapan-anggapan bahwa oh, ini orang ekstrim dalam beragama. Nah, pertanyaannya, apakah yang tadi disebutkan itu termasuk ekstrim dalam beragama atau tidak? Tentu jawabannya adalah tidak. Sehingga ketika ada misalnya seorang muslim, saya ingin menegakkan syariat, maka itu tidak ekstrim, bukan termasuk yang ekstrim dalam agama, karena memang menegakkan agama atau syariat itu diwajibkan oleh Allah. Atau ketika ada orang yang menutup aurat karena perintah agama, dia bukan ekstrim. Lalu kenapa bisa terjadi ada pemahaman yang demikian? Nah, ini terjadi karena biasanya ya, lingkungan yang kemudian membentuk opini seperti itu. Bagi orang yang dia itu berada dalam kuantitas ibadah yang sedikit, maka kemudian ketika dia melihat ada orang yang kuantitas ibadahnya banyak, maka dia menganggap itu ekstrim. Sebaliknya, ketika ada orang yang di lingkungan dia melaksanakan kuantitas ibadahnya itu banyak dibandingkan dengan yang sedikit, dia pasti akan beranggapan orang lain itu adalah tidak taat beragama. Jadi sehingga ini pemahamannya seperti ini. Nah, oleh karena itu, ya, sebenarnya ketika misalnya ada orang yang melaksanakan ajaran Islam, tapi didukung dengan dalil-dalil, maka ini tidak termasuk ekstrim. Yang termasuk ekstrim itu adalah ketika ada orang yang melakukan ajaran agama tanpa dalil, itu yang disebut ekstrim. Jadi yang dimaksud berlebihan dalam beragama itu adalah ketika orang melakukan satu ibadah tidak didukung dengan dalil, atau ketika dia ingin ya, menjalankan ajaran agama tapi dia buat-buat sendiri, nggak ada dalilnya. Nah, oleh karena itu ada sekali rahmatullah. Ya. Lalu apa itu sikap ekstrim dalam beragama? Nah, sikap ekstrim dalam beragama itu antara lain yang pertama, ketika orang sudah fanatisme golongan, ketika orang sudah fanatisme mazhab. Karena Islam ya, itu kemudian ada golongan-golongan, ada kelompok-kelompok, maka itu tidak bisa dihindari. Ada mazhab-mazhab, memang di zaman Nabi pun itu sudah benih-benih munculnya banyak mazhab itu sudah muncul. Bahkan di masa Nabi ada banyak perbedaan pendapat antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Nah, oleh karena itu maka ketika umat Islam itu berada pada kelompok-kelompok atau golongan, sebenarnya tidak mengapa. Yang penting
tidak fanatisme mazhab. Kalau sudah fanatisme mazhab, merasa golongannya yang paling benar, dan kelompok itu kan nanti bisa dilihat dari segi mazhab dalam fikih atau dalam thariqah atau metode ya, dalam berdakwah. Adanya organisasi ini, jamaah itu kenapa? Bedanya itu dalam hal metode dakwahnya, pendekatan dakwahnya. Padahal bisa jadi secara akidah tidak masalah. Sama. Yang berbeda itu adalah dari sisi metode dakwahnya. Ya, sehingga ada yang pendekatannya adalah politik, metodenya tarbiyah, pembinaan, metodenya misalnya dengan jaulah dan sebagainya, maka itu sesungguhnya adalah firqah-firqah dalam Islam itu yang mereka itu ya itu berbeda hanya dari segi metode dakwah. NU Muhammadiyah berbeda dari segi metode dakwahnya, sehingga tidak jadi soal. Yang jadi soal itu adalah ketika ada fanatisme mazhab, merasa dirinya kelompoknya benar, yang lain salah. Ini yang kemudian termasuk ekstrim dalam beragama. Kemudian yang kedua, yang termasuk ekstrim dalam beragama itu adalah ada orang yang ketika misalnya ada satu persoalan, ada dua pendapat, yang satu pendapatnya ini keras, yang satu pendapatnya longgar. Maka orang ini memilih pendapat yang keras, tidak mengapa, yang penting ada dalilnya. Yang penting ada dalilnya. Ya, seperti tadi isbal misalnya, nggak apa-apa, karena itu memang ada dalilnya. Ya. Atau mungkin cadar, ya. Karena itu ada dalilnya. Yang jadi persoalan itu, atau yang termasuk ekstrim dalam beragama itu, ketika ada orang melakukan itu, maka dia wajibkan juga untuk orang lain. Jadi ketika saya modelnya kayak gini, orang lain harus sama dengan saya. Saya fikrohnya seperti ini, orang lain harus sama dengan saya. Sama juga misalnya, kalau ada orang yang misalnya dia, ya, misalnya antara kalangan tradisional misalnya dengan modernis. Kalau kalangan modern misalnya yang anti tahlil, ya, yang anti yasin segala macam, kemudian yang tradisional itu melakukan itu, maka kemudian tidak jadi soal. Selagi memang ya, kedua-duanya ini melakukan itu dengan dalilnya masing-masing atau ada dalilnya. Yang jadi persoalan atau termasuk ekstrim dalam beragama ketika orang yang misalnya tidak suka tahlilan misalnya menyuruh kepada orang yang tahlilan untuk berhenti tahlil atau sebaliknya. Ini sesungguhnya yang termasuk ekstrim dalam beragama. Ya. Jadi ketika misalnya cara beragama kita harus juga diterapkan dengan orang lain. Ini yang termasuk ekstrim dalam beragama. Tapi ketika kita diskusi dan kemudian dia bisa mengungkapkan dalil-dalilnya secara kuat, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada dalilnya atau tidak kuat dalilnya, maka tugas kita adalah memberikan arahan. Kemudian yang ketiga, sikap ekstrim itu adalah ketika ada orang yang keras dan ketat tidak pada tempatnya. Misalnya, ketika ada orang yang baru masuk Islam, maka jangan kemudian dibebankan dengan persoalan-persoalan furu. Cukup persoalan pokok saja yang dikasih kepada orang ini. Ketika misalnya bisa jadi dia masih suka musik, dia masih misalnya suka ini itu, yang itu bertentangan dengan syariat misalnya, maka ketika itu sebuah proses untuk kemudian dia menjadi baik nantinya, maka itu tidak mengapa. Jadi jangan kemudian hitam putih menghadapi orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru taubat. Nah ini ketika misalnya ini diterapkan keras dan tetap tidak pada tempatnya, maka ini termasuk ekstrim dalam beragama. Sehingga dalam berdakwah itu perlu ada metode. Kemudian hadis sekalian rahmatullah yang keempat, yang termasuk ekstrim dalam beragama itu adalah ketika orang itu kasar dalam bermuamalah dengan sesama muslim atau kasar dalam berdakwah. Jadi sebenarnya ungkapan-ungkapan Anda sesat, Anda menyimpang, itu sudahlah, itu dihindari. Atau itu jangan dipergunakan dalam terminologi ketika misalnya berdebat, karena itu termasuk debat kusir. Apalagi misalnya ketika menghadapi sesuatu yang memang itu memang sudah menjadi dogma, ini akan sulit sekali, butuh proses. Nah sehingga berdakwahlah dengan cara-cara yang bijaksana. Karena sesungguhnya apalagi persoalan furu'iyah, persoalan cabang, itu kan seputar, ya, itu antara dalilnya kuat
ya, sahih atau kurang kuat. Jadi seputar itu, bukan seputar misalnya antara Anda masih dalam Islam maupun Anda keluar dari Islam. Karena ketika dikatakan bahwa Anda sesat, berarti kan keluar dari Islam. Nah, sehingga manusia itu sesungguhnya adalah bukan hakim. Jadi dai, apalagi dai itu adalah bukan hakim. Dai, doa adalah qudus. Dai itu bukan seorang hakim yang mengatakan bahwa Anda bersalah, Anda sesat, Anda kafir dan sebagainya. Tapi dai itu adalah hanya memberikan arahan, adalah memberikan bimbingan dan kemudian memberikan dalil-dalil secara argumentatif. Nah, kemudian yang kelima, sikap ekstrem itu dalam beragama itu adalah ketika seorang berburuk sangka dengan saudaranya yang lain. Ya, dengan tidak menggunakan asas praduga tak bersalah, kemudian tidak bisa mencari alasan yang kemudian bisa diterima ketika misalnya ada orang lain yang melakukan satu kesalahan. Sehingga tabayun ya, ini sangat diperlukan ketika misalnya kita bermuamalah dengan saudara kita. Jangan kemudian yang dikedepankan itu adalah berburuk sangka. Nah, kemudian yang terakhir, sekalian rahimahullah, yang terakhir itu adalah sikap ekstrim itu adalah ketika seseorang itu terjerumus dalam mengkafirkan muslim yang lain. Jadi kesalahan orang lain itu sudah dianggap menyebabkan keluar dari Islam. Jadi seperti halnya misalnya dulu ada kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij dalam Islam ini ya, mereka itu punya satu pemahaman atau keimanan bahwa seorang muslim, orang mukmin yang melakukan dosa besar maka dia sudah kafir. Jadi ini adalah satu pendapat atau sebuah keyakinan yang termasuk sikap ekstrim. Karena sesungguhnya dalam kelompok yang lain misalnya itu kemudian ada berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar itu ya tidak kafir, tapi disebut dengan fasik. Dan saya pikir kita mungkin setuju ya. Kalau misalnya mukmin yang masih melakukan dosa besar, dia tetap mukmin tapi yang fasik, kategori fasik. Fasik itu artinya orang yang melakukan perbuatan maksiat, sudah kategori maksiat besar. Nah, hadirin sekalian rahimahullah, itu ya 6 diantara sikap-sikap ekstrim yang harus kita hindari bersama. Mudah-mudahan kalau misalnya ini kita bisa hindari, maka kemudian pemahaman kita, termasuk sikap dan tindakan kita, ini sesuai dengan Islam yang modern. Artinya Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, apalagi misalnya ketika misalnya seperti tadi yang saya katakan bahwa menegakkan agama adalah kewajiban. Termasuk misalnya tema misalnya khilafah Islamiyah, membangun khilafah. Ini kan sesungguhnya adalah membangun daulah secara Islami, artinya supaya Islam itu, hukum Islam itu bisa tegak. Terminologi itu adalah terminologi yang sudah lama, tapi tentu ketika mewujudkannya itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, ya, seperti menteror, menakut-nakuti, atau dengan cara memerangi. Dan ini yang kemudian tidak dibenarkan, seperti apa yang kemudian dilakukan oleh gerakan ISIS. Nah, ini yang kemudian tidak sesuai dengan ajaran maupun doktrin dalam agama Islam yang tadi saya katakan rahmatan lil alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau saya ada pertanyaan yang mau disampaikan. Tadi ada dikatakan bahwa Bang alasan ibadah dalil tetapi dalam kategori sunnah. Maksudnya apa ya? Ketika orang vakum gitu ya. Vakum tapi dalam kategori sunnah. Artinya ketika misalnya ya dia tidak melakukan sesuatu perbuatan bid'ah. Jadi masih dalam koridor sunnah gitu. Jadi dalam sikap, dalam tindakan, kemudian dalam hal ibadah juga masih mengikuti sunnah ya. Maka
orang yang misalnya vakum ya dalam atau ada penurunan dalam hal ibadah, ya, maka orang seperti ini dia masih kategori orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi kalau misalnya dia sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan sunnah, artinya melakukan maksiat, gitu ya. Kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan berbagai macam bentuk kekufuran, kemusyrikan dan sebagainya, ya. Intinya adalah perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam, maka berarti dia termasuk orang yang sesat. Jadi kalaupun misalnya kita terjadi penurunan dalam hal ibadah, maka penurunannya itu masih dalam koridor sunnah. Kan ada orang yang kemarin kita lihat dia baru pergi haji, baru umroh, sekarang udah ada diskotik misalnya, atau udah gandengan sama perempuan yang bukan mahramnya. Nah ini kan termasuk tadi. Jadi dia tidak berada dalam sunnah. Tapi ketika misalnya dia masih berada dalam sunnah, ketika dia turun, ya, kuantitas ibadahnya misalnya, maka ya dia masih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu. Bagaimana lagi, Pak? Udah ada lagi yang nanya? Baik, yang nanya mungkin sampai kita akhiri dengan doa. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما صغر رحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات اللهم ارزقنا رزقا واسعا حرام على الجهاد اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الغلبة والقهر والرجال ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Baik, kita membaca doa penutup majelis.